berdasarkan penelusuran di aplikasi kami, nama yang ditanyakan tadi benar sudah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong. Yang mengajukan adalah Yasmin, pihak istri berarti ya, mendaftar secara online. Direncanakan ini sudah ditunjuk majelisnya dan majelis hakim akan melaksanakan persidangan pertama pada tanggal 22 Mei hari Senin besok berarti. Pendaftaran Rabu 22. Oke. 22 Mei 2024 hari Rabu ya. Pendaftaran online sendiri di tanggal berapa Pak? Dan apakah ada didaftarkan oleh kuasa hukum atau seperti apa? Ya baik. Pendaftaran online di pengadilan ini bisa dilakukan oleh kuasa hukum. Yang pertama, didaftarkan di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan Mei oleh kuasa hukumnya. Yang bersangkutan juga sebenarnya bisa mendaftarkan ketika dia punya domisili elektronik. Ya, semua orang warga negara boleh mendaftarkan secara online ketika memiliki domisili elektronik. Kalau belum bisa atau tidak bisa, maka menggunakan kuasa hukum. Kalau kuasa hukum pasti sudah punya domisili elektronik. Gitu. Untuk sidang perdana sendiri itu biasanya materinya apa sih Pak? Maksudnya apakah mediasi atau seperti apa? Iya. Sesuai dengan hukum acara di pengadilan ya, kalau dua-duanya hadir atau salah satu pihak hadir, maka upaya yang pertama adalah perdamaian. Jelas ya, perdamaian itu dilaksanakan oleh majelis hakim di ruang sidang pada sidang pertama dan juga dilanjutkan bila kedua-duanya hadir di persidangan dengan mediasi yang dipandu oleh mediator pengadilan. Gitu. Yasmin sendiri kan warga negara asing Pak, kalau tidak salah Pak. Nah itu bagaimana sih Pak prosesnya WNA ingin bercerai dengan WNI? Ya. Bagi pengadilan agama yang salah satu tugasnya adalah memeriksa perceraian orang, ya, tidak dilihat apakah dia WNI atau WNA-nya. Yang dilihat apakah perkawinannya dilaksanakan di Indonesia atau tidak. Gitu ya. Jadi ketika perkawinannya bersatunya dua orang ini dilaksanakan menurut hukum perkawinan Indonesia, maka berpisahnya pun juga bisa dilaksanakan dengan hukum Indonesia. Jadi tidak dilihat ya, beda kalau mungkin dengan perkawinan, dia harus minta izin dulu dari kedubes untuk melaksanakan perkawinan. Tapi kalau untuk perceraian, selama perkawinannya dilaksanakan di Indonesia, maka perceraian pun juga tunduk kepada hukum perkawinan Indonesia. Jadi kasus Yasmin ini berarti karena dilaksanakan perkawinannya di Indonesia, maka perceraiannya pun juga bisa dilaksanakan di Indonesia. Pak, ini kan santer beredar katanya kan kawin siri Pak ya. Ini kalau kabar yang beredar Pak ya. Cuman kan kalau ketika udah masuk pengadilan agama kan itu ada surat-suratnya Pak ya. Bisa disebutkan seperti itu kan, berarti boleh tahu Pak apakah ini perceraiannya resmi atau tidak Pak ya? Karena kan masuk ke dalam pengadilan ya. Iya. Biasanya kan ada surat-surat nikah yang tahu. Iya. Kalau di pengadilan jelas harus ada bersatunya atau pernikahannya itu secara resmi negara, baru kemudian bisa dipisahkan. Ya. Kalau perkawinannya tidak dicatat di negara, maka tidak bisa pengadilan langsung memisahkan. Ya, kecuali pengadilan melakukan upaya dulu mengesahkan dulu perkawinannya yang siri itu, baru kemudian diceraikan. Itu boleh. Jadi dua akumulasi, pengesahan nikah dan langsung perceraian. Tapi kalau sudah punya buku nikah, perceraian saja langsung. Itu. Ya. Berarti tercatatnya menikah di Kalimantan Pak ya? Atau gimana Pak? Informasi yang kalau dibaca di sini yang Yasmin ini di KUA Kecamatan Babakan Madang, ya, berarti di Indonesia ya. Kecamatan Babakan Madang, berarti sudah resmi dia mendaftarkan perkawinannya, tunduk hukum perkawinannya itu di Indonesia. Itu di bulan berapa dan tahun berapa Pak? Ada tercatat nggak Pak? Ada, dilihat dari nomor saja ya. Kalau di KUA ya, dilihat dari nomornya, tahunnya aja. 2021. Berarti perkawinannya itu dicatat tahun 2021. Ya. Di gugatan tertera ya, alasan itu karena memang seseorang yang akan melaksanakan atau mengajukan gugatan perceraian harus disertai alasan, wajib itu ya. Nah,
bisa tertera, bisa kalau bisa dibaca ya. Nah, secara normatif mungkin ini perselisihan pertengkaran ya. Biasanya alasannya itu setelah menjelaskan kronologis perkawinan, dicatat di mana, punya anak berapa, tinggal di mana gitu. Baru kemudian rumah tangganya ada masalah. Biasanya di situ. Disitulah yang alasan itu akan muncul. Apakah alasannya ketidakcocokan yang menimbulkan perselisihan pertengkaran gitu ya, atau misalkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun gitu ya. Jadi alasan itu ada tercantum, harus tercantum di pengajuan itu ya. Pak izin, ini hanya gugat cerai atau ada masalah harta gonok ini permintaannya? Dengan ada aja judulnya apa? Ya, pengajuan cerai ini bisa kumulasi, bisa digabung ya dengan beberapa hal yang berkaitan dengan perceraian tapi ya. Misalkan kalau yang dibaca di pengajuan gugatannya Yasmin yang diminta adalah perceraian dan pengasuhan anak. Nah, ya berarti mereka sudah punya anak, kemudian siapa yang berhak mengasuh. Kan gitu ya. Apakah bisa dengan gonogini? Secara teori sebenarnya bisa ya. Tetapi dalam praktek ya, itu agak sulit. Sulitnya kenapa? Karena memang gonogini itu baru ada kalau sudah cerai kan gitu ya. Jadi nggak mungkin kumulasinya begitu cepat, nggak mungkin cerai hari ini di situ juga diperiksa. Yasmin yang meminta pengasuhan anak Pak ya? Iya. Kalau di dalam ini. Iya, kalau di dalam ini Yasmin minta cerai dari suaminya dan anak hasil perkawinan mereka minta diasuh dan ditetapkan di Yasmin. Oke, Karis. Satu lagi Pak, berarti yang Dodi. Terkait Dodi Kangen Band, kabarnya sudah putus cerai atau seperti apa sih Pak? Dan itu didaftarkannya kapan Pak ya? Baik, di Pengadilan Agama Cibinong setelah kami telusuri ternyata ada orang yang namanya Dodi. Kita nggak tahu, rupanya beliau artis ya. Pasangannya adalah Ayu. Itu sudah terdaftar dan bahkan sudah selesai persidangannya. Dia didaftar 1 April, persidangan pertama 16 April, kemudian sidang keduanya 22 April. Karena 23, karena pihak Dodinya tidak datang, berarti menurut istilah hukum kami namanya perstek ya, putusan tanpa dihadiri pihak lawan. Gitu. Jadi sidangnya 2 kali dan yang diminta hanya perceraian saja. Harta dan anak belum ada daftar atas nama yang bersangkutan. Ini didaftarkan oleh pengacara atau Ayunya yang mendaftarkan? Ayu kalau saya lihat baca di sini sendiri, tidak pakai pengacara. Iya, dia daftar sendiri. Dan 2 kali sidang itu Ayu yang datang, si Dodinya tidak pernah hadir. Iya. Jadi kalau di istilah hukum itu begitu. Kalau lawannya setelah dipanggil tidak datang, 2 kali sidang selesai, gitu ya. Jadi itu putusan kami itu namanya putusan perstek, putusan di luar hadir pihak lawan. Kenapa bisa perstek itu? Yaitu setelah dipanggil, setelah dipanggil secara resmi dan patut lawan itu tidak datang, ya berarti diputus sesuai dengan permintaan penggugat selama permintaan itu dalam koridor hukum yang dibenarkan. Tapi ada pembacaan ikrar talak atau seperti apa? Kalau yang mengajukannya perempuan, si istri, pihak istri, maka pengadilannya yang mengambil alih perceraian itu. Jadi putus berdasar putusan pengadilan, cerai berdasarkan putusan pengadilan. Kalau yang mendaftarkannya laki-laki, maka ada sidang terakhir namanya sidang ikrar talak. Kasus yang Ayu ini yang ngajukan adalah pihak istri, berarti pengadilan yang memutuskan perceraian itu. Pak, ada nafkah mutkah atau apa gitu Pak dari permintaan Ayu? Nggak ada ya. Jadi ini murni hanya satu macam saja perceraian, hanya perceraian. Menikahnya kemarin di mana? Siapa? Yang mana? Yang Ayu menikahnya di Tanjung Karang, Lampung berarti ya? Tanjung Karang, Lampung kalau dilihat dari gugatan. Tapi kok bisa ada di PN Cibinong karena Iya. Jadi gitu. Yang berhak memeriksa perceraian itu adalah tempat tinggal pihak istri.
Iya, jadi yang jadi standar itu untuk perceraian itu adalah di mana istri itu bertempat tinggal atau berdomisili. Yaitu meskipun nikahnya mohon maaf di Papua misalkan, tetapi setelah perkawinan itu dilaksanakan rumah tangganya di Bogor, Kabupaten Bogor, berarti yang berhak adalah Pengadilan Agama Cibinong. Tempat tinggal atau KTP, Pak? Domisili itu tempat tinggal senyatanya. Kadang-kadang alamat KTP ya? bukan ya, domisili tempat tinggal senyatanya ya gitu. Baik yang diajukan perceraian itu diajukan oleh suami, apalagi perceraian itu diajukan oleh pihak istri, maka pengadilan yang berhak adalah pengadilan di mana si pihak istri berdomisili gitu. Alasannya untuk yang ayu ya. Perselisihan dan pertengkaran biasa ya. Jadi rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan bermacam-macam sebab ya. Jadi kalau alasan berselisih bertengkar, tapi kalau sebab bisa bermacam-macam ya. Apanya? Mulai berselisihnya nikahnya tahun 2000 gimana sih? Nikah tahun 29 Agustus 2023. Persisiannya April 2023 di mana? coba di ini aja. Di print preview ininya gugatannya bisa di print preview karena aplikasi kami ini kan hanya untuk memudahkan biasanya kan gitu ya. Ada per item gitu ya. Tapi kalau di print preview utuhlah gugatan pihak 2000 nikah 2007 di Lampung. Mulai berselisih rumah tangganya 2023 awal ya. Awal 2020. 2023 tergugat pergi. Oke. Rumah tangganya di nomor 2. Citraland di Cibubur. Jadi nikah 2027 di Bandar Lampung. Kemudian berumah tangga di Bogor di Cibubur. Cibubur itu masuk Bogor ya. Di Cibubur ya. Ada yang juga masuk wilayah Jakarta Timur ya, Cibubur itu. Pokoknya hidup di Cibubur. 2020 rumah tangganya mulai goyah, berselisih, bertengkar. Kemudian 2023 dia berpisah, 2024 dia ngajukan cerai. Oke, makasih Bapak. Iya, sip. Karena kalau pengacara biasanya agak panjang ya, dia bikin apa? Jadi harus agak baca teliti ya, agak panjang. Dia nikah 2021 tadi itu ya. Di Indonesia, oke. Kemudian tinggal di Bogor. Di Pakan Madang di Bogor. Punya anak satu ya. Perkara yang diajukan oleh Yas. Baik. Perkara yang diajukan oleh atas nama Yasmin yang sudah masuk ke pengadilan dibuat oleh kuasa hukumnya. Setelah menikah 2021 dia membina rumah tangga di Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sudah punya anak satu. 2022 rumah tangganya mulai goyah gitu ya, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Ya, baru kemudian dia ngajukan 2024 untuk bercerai. Oke, berarti Yasmin juga ingin mengajukan juga harta dan juga hak asuh ya? Yang baru masuk di gugatan ini hanya hak asuh ya. Apakah harta masuk atau dibahas? Kalau dilihat dari gugatan ini belum kelihatan ya. Apakah setelah perceraian dia akan menggugat itu sangat bisa jadi ya. Jadi setelah mungkin perkiraannya cerai dulu lah gitu ya. Setelah cerai selesai sangat bisa jadi kalau dia selama perkawinan punya harta akan diurus juga hartanya. Gitu.